Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, saya akan menyampaikan materi terkait meraih berkah dengan mawaris bab 7 PAI BP kelas 12. Yang pertama, mari kita pahami dulu pengertian dan tujuan mawaris ya. Pengertian mawaris atau maurus adalah serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dan ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu mawaris atau faraid, yakni ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan yang mencakup masalah-masalah orang berhak menerima warisan, bagian masing-masingnya dan cara melakukan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tujuan mempelajari ilmu mawaris ada 3. Yang pertama, untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syara. Yang kedua, untuk mengetahui secara jelas siapa yang berhak menerima, berapa bagian masing-masingnya, dan siapa yang tidak berhak menerima. Yang ketiga, yakni untuk menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar. Berikutnya adalah dasar-dasar hukum waris. Dasar-dasar hukum waris ini ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Mari kita simak dulu bacaan ayat suci Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat 7 termasuk dasar hukum waris yang pertama. Silakan disimak. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah As-Sunnah. Ada 2 hadis yang akan kita bahas. Yang pertama, An Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas wa ta'allamul faraid wa'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yuthika an yakhtilifasmani fil faraid wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Artinya, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya hadis yang kedua, An Abdillah ibni Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu salasatun fama wara'a dzalika fahuwa fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridatun adilatun. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Yang artinya, ilmu itu ada 3 macam, dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berdasarkan kedua hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Artinya, semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. Dan dasar hukum yang ketiga itu ada posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia, yakni merujuk pada KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Mulai dari pasal 171 itu diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris.
Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991. Namun, yang masih hangat menjadi perdebatan adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Selanjutnya, mari kita mengetahui syarat-syarat untuk mendapatkan warisan. Itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Syarat kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Contohnya, jika ada seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya. Selanjutnya, yakni sebab-sebab menerima harta warisan dan sebab-sebab tidak menerima harta warisan. Yang pertama, sebab-sebab menerima harta warisan itu ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah nasab atau keturunan, sebab yang kedua adalah pernikahan, sebab yang ketiga adalah wala atau orang yang memerdekakan budak. Dan sebab-sebab seseorang tidak menerima harta warisan itu ada 5 sebab. Sebab pertama adalah kekafiran. Ya, kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir dan begitupun sebaliknya. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Sebab yang kedua adalah pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Ini ada hadis riwayat Ibnu Abdul Bar yang artinya pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Sebab yang ketiga adalah perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Ya, ada juga ulama yang mengecualikan budak yang hanya sebagiannya dapat mewarisi dan diwarisi sesuai dengan tingkat kemerdekaan yang dimilikinya. Ini ada dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya ia seorang budak yang merdeka sebagiannya berhak mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kemerdekaan yang dimilikinya. Sebab yang keempat, perzinahan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Anak itu dinisbatkan kepada si empunya tempat tidur dan pezina terhalang dari hubungan nasab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, sebab terakhir adalah li'an. Li'an adalah anak suami istri yang melakukan pelaknatan satu sama lain. Ya. Maksudnya apa? Yakni si suami menuduh istrinya bahwa anak yang dikandung oleh istrinya itu adalah bukan darah dagingnya dan si istri menolak tuduhan tersebut. Itu menjadi saling melaknat dan anak yang dilahirkan menjadi anak li'an. Nah, anak li'an ini tidak dapat mewarisi bapaknya apabila ia meninggal, dan apabila bapaknya yang meninggal, anak li'an ini apabila memang benar darah daging dari si bapaknya, ia harus mencari bukti, memberikan bukti kepada pengadilan dan nanti diputuskan oleh pengadilan berhakkah ia mendapatkan warisan atau tidak. Dan yang selanjutnya silakan diperhatikan, ini ada bagan ahli waris. Ada 14 dari kaum laki-laki dan 9 dari kaum perempuan, dan ini belum termasuk dengan wala ya. Wala dari kaum laki-laki ada, dari kaum perempuan juga ada. Jika dimasukkan menjadi 15 dari kaum laki-laki dan 10 dari kaum perempuan. Bisa dibaca siapa saja yang kaum laki-laki dan siapa saja dari kaum perempuan. Silakan diperhatikan. Ini adalah 25 ahli waris yang ada yang ditetapkan dalam syariah Islam. Selanjutnya, dari 25 ahli waris tersebut itu dibagi 2 menjadi ahli waris asobah dan ahli waris zawil furud.
Ahli waris jamil furud itu adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan seperti 1/2-nya, 1/3, 1/4 itu sudah ditetapkan. Biasanya dari 10 orang ahli waris kaum perempuan. Dan asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta waris yang sudah dibagikan kepada zawil furud terlebih dahulu. Biasanya ini ada dari 15 ahli waris kaum laki-laki. Nah, selanjutnya ini adalah keterangan tentang ahli waris. Yang pertama, jika ahli waris pihak laki-laki ada semua, maka yang berhak menerima warisan hanya anak laki-laki, suami, dan bapak. Apabila 15 dari kaum laki-laki itu ada semua, berarti yang dapat hanya 3 orang saja. Yang kedua, jika ahli waris kaum perempuan ada semua, maka yang berhak menerima warisan hanya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan kandung, dan istri. Ini apabila 10 orang ahli waris kaum perempuan ada semua, yang mendapatkannya hanya 5 orang saja. Keterangan yang ketiga, jika ahli waris pihak laki-laki dan pihak perempuan ada semua, maka yang berhak menerima warisan hanya ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan istri atau suami. Jadi apabila 25 ahli waris itu ada semua ketika pembagian waris, maka yang berhak menerima warisan hanya 5 saja, yakni ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan istri atau suami sesuai bagian yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, materi sudah selesai saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menyimak materi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.